Bab 1051 terlahir kembali. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, suara mendesing. Setelah lama beristirahat di tanah, Chen Fan akhirnya duduk perlahan. Dia sedikit lega mengetahui sesuatu tentang Fang Qiong, tapi dia masih khawatir. Bagaimanapun, orang tuanya, Fei Fei, kakak An dan kakeknya masih hilang. Apakah Guru Changqin membawanya pergi atau hilang di suatu tempat di bumi? Chen Fan harus mencari kebenaran. Sayangnya, dia terluka parah, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi agung yang melibatkan karma lagi. Namun, tablet jiwa masih bersinar, artinya orang yang dicintainya baik-baik saja. Chen Fan sedikit lega, saya harus segera sembuh dan mulai mencari mereka. Jika mereka tidak ada di bumi, guru mungkin telah membawa mereka juga. Namun, wajar baginya untuk mengambil Xiao Qiong. Dia bepergian bersamaku melintasi alam semesta di kehidupanku sebelumnya, tapi mengapa dia juga membawa kakak An, kakek, dan orang tuaku? Chen Fan bertanya-tanya. Dia duduk dengan menyilangkan kaki dan mulai memeriksa lukanya. Saat ini, tubuh emasnya penuh dengan luka kecil. Seharusnya itu adalah tubuh yang bahkan tidak dapat dilukai oleh harta karun surgawi, tetapi saat itu tubuh itu seperti porselen yang rapuh. Kekuatan Dharma dan esensi Qi hampir habis, seolah-olah hanya tersisa genangan air dangkal di kolam. Selain itu, banyak rantai ilahi muncul di langit, menembus pikirannya dan mengunci bayi ilahi 9 lubang miliknya. Chen Fan mencoba menggunakan kekuatan dharmanya dan dia merasa bahwa kekuatan hukum di dunia memberi tekanan padanya, menekan energinya. Ketika dia melakukan serangan dengan jarinya, energinya hanya bergerak beberapa kaki. Dia memiliki kekuatan dharma tingkat inti emas tahap puncak, tetapi dia hanya bisa memanggil kekuatan tingkat pemurnian Qi. Sungguh kekuatan ilahi karma. Chen Fan mencibir, karma adalah salah satu energi paling misterius di dunia. Bahkan tubuh emas Buddha yang tidak bisa dihancurkan pun dapat terbakar oleh energi semacam itu. Tubuhku terkoyak, inti emasku bergetar, aku hampir kehabisan energi, jiwa ilahiku terkunci dan ada kekuatan hukum di sekitarku. Jika penggarap inti emas atau penggarap jiwa baru lahir normal ada di sini, semua kekuatan mereka akan diambil. Mereka harus membayar harga yang mahal untuk mengolah kembali ke tingkat semula lagi. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Ini adalah kekuatan-kekuatan ilahi karma. Namun, Chen Fan tidak sedikit pun takut. Dia mengira ini akan terjadi ketika dia melakukan kekuatan ilahi terlarang. Dewa surgawi adalah satu-satunya yang bisa menghilangkan karma. Sementara itu, meski bajunya berlumuran darah dan tenaganya menurun, namun tubuhnya tetap tegak dan cahaya di matanya semakin terang. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk terlahir kembali sepenuhnya. Rambut hitam Chen Fan berkibar tertiup angin, menciptakan suara mendesing. Dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki mata hitam, seperti setan. Chen Fan telah mencapai tahap puncak tingkat inti emas dan dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Dia telah menyelesaikan roda dewa, membentuk inti emas tingkat dewa yang unik dan memiliki 9 kekuatan ilahi yang berbeda di dalam dirinya. Kekuatan dharmanya bisa dibandingkan dengan seorang penggarap jiwa yang baru lahir dan bahkan mungkin lebih kuat daripada seorang penggarap jiwa yang baru lahir tahap awal atau menengah. Tubuh panjang umur Azuretir miliknya telah mencapai tingkat kesempurnaan hebat dan sama kuatnya dengan tubuh jiwa yang baru lahir. Selain itu, Chen Fan telah berlatih 5 lukisan seni langit pada saat yang sama, yang sangat memperkuat tubuhnya. Dengan 5 lapisan energi lagi, tubuhnya jarang ditemukan bahkan di antara penggarap jiwa yang baru lahir dan dapat dianggap abadi. Adapun jiwa ilahinya, setelah 3 tahun penyempurnaan, bayi ilahi 9 lubang hampir menyatu dengan kehendak abadi Chen Fan. Kehendak abadinya sangat kuat dan dapat mencakup area seluas beberapa ribu mil sekaligus. Seni 1000 senjata ilahi miliknya bahkan dapat membunuh penggarap jiwa yang baru lahir dengan mudah. Kekuatan dharma, tubuh, dan jiwa ilahi Chen Fan semuanya telah mencapai tahap puncak tingkat inti emas. Landasannya sangat kuat dan dia bahkan sebanding dengan pangeran suci tertinggi di galaksi tengah. Namun, sangat sulit untuk menggabungkan ketiga energi tersebut. Jika seorang penggarap inti emas ingin memasuki tingkat jiwa baru lahir, dia harus menggabungkan jiwa ilahi, kekuatan dharma, dan tubuhnya menjadi satu, kemudian berubah menjadi bayi yang berisi seluruh energi tubuhnya. Bayi ini dapat melakukan perjalanan melintasi alam semesta bahkan tanpa tubuhnya.
Sampai saat itu, seorang penggarap abadi benar-benar dapat melampaui tubuhnya dan disebut dewa. Mampu menembus batas-batas tubuh dan umur, ia setidaknya bisa hidup 20.000 tahun atau lebih. Formasi jiwa dan tingkat pengembalian kekosongan hanyalah bonus untuk tingkat jiwa yang baru lahir. Tingkat jiwa yang baru lahir benar-benar merupakan awal dari budidaya abadi. Tingkat penyempurnaan ki, koneksi, dan inti emas hanyalah kondisi dasar. Ketiga jenis energi saya telah mencapai tingkat tertinggi, tetapi terlalu sulit untuk menggabungkannya. Saya berencana untuk kembali ke bumi untuk bertarung dengan pangeran surgawi dari lautan bintang atau bahkan penggarap besar formasi jiwa, jadi saya dapat mencoba melakukannya. Namun, itu terlalu berbahaya. Sekalipun aku punya kartu truf, aku masih tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Meskipun saya kehilangan banyak energi dan level saya turun setelah menggunakan kekuatan ilahi karma ini, sebenarnya itu adalah hal yang baik bagi saya. Saya dapat mengambil kesempatan ini untuk menggabungkan energi saya dan membangun fondasi terkuat untuk tingkat jiwa yang baru lahir, pikir Chen Fan. Dia mulai berkultivasi dengan tubuhnya yang terluka. Bahkan dengan kekuatan hukum yang menekan energinya, seni kultivasi yang dia praktikkan terlalu menakutkan. Masing-masing dari mereka termasuk yang paling kuat di alam semesta. Saat dia bernapas, esensi ki di dunia dikumpulkan menuju Chen Fan. Bumi memiliki spirit ki yang melimpah saat itu, jadi itu adalah tempat yang bagus baginya untuk berkultivasi. Suara mendesing, retakan di tubuh Chen Fan dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat dan kekuatannya juga pulih secara perlahan dan stabil. Pendirian yayasan, pencerahan ethereal, laut ilahi. Hanya dalam 1 jam, Chen Fan telah mencapai tahap puncak permukaan laut ilahi. Pada akhirnya, dia membuka mulut dan berteriak. Membuka, ledakan, seluruh dunia sedikit berguncang. Sepertinya ada gempa bumi dalam radius 100 mil di sekitar Gunung Yunwu. 9 lubang bahkan muncul di kepala Chen Fan. 9 lubang itu terhubung ke 9 dunia berbeda. Berbagai jenis energi mengalir keluar darinya seolah-olah itu adalah kawah gunung berapi. Air hitam, kayu yi, petir, energi mengalir ke tubuh Chen Fan seperti air terjun. Roda Dewa 9 transformasi berputar dalam pikirannya, menyerap energi kuat dari 9 dunia. Retakan yang menutupinya kemudian diperbaiki secara bertahap. Energi Chen Fan menerobos ke level Conate dan terus melonjak menuju level inti emas. Sementara itu, jika Chen Fan tidak menekan kekuatannya, cuaca dalam beberapa ratus mil akan berubah. Orang-orang akan mengira seorang penggarap inti emas sedang mengalami kesengsaraan. Namun, Chen Fan memuat semuanya dalam jarak 3 kaki dari dirinya. Sementara itu, bahkan orang-orang yang berjarak 3 kaki mengira lelaki kecil ini hanya berlatih ki refinement. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak berpikir dia memiliki banyak kekuatan, atau mengapa tidak terjadi sesuatu ketika dia berkultivasi. Pendirian yayasan dan penggarap pencerahan ethereal akan mengeluarkan asap putih dari mulut dan hidung mereka, sementara penggarap terhubung akan menarik semua esensi ki dalam jarak 10 mil. Tentu saja, tidak ada yang mengira pemuda berantakan dengan rumput dan darah di tubuhnya adalah seorang penggarap terhubung. Bang, Chen Fan masih berkultivasi. Segera, dia akan memulihkan level inti emasnya. Dia mengeluarkan beberapa obat setengah ilahi dan segera memakannya. Obat-obatan tersebut ditemukan di planet seperti Jupiter surgawi dan planet Zayuan sebelum dia meninggalkan wilayah planet Tianhuang. Masing-masing berusia 10.000 tahun atau bahkan lebih tua. Buah hati surgawi, ramuan naga ilahi, pohon pemurnian jiwa bintang 7. Chen Fan meminum 8 obat setengah ilahi sekaligus. Inilah sebabnya dia tidak khawatir dengan lukanya, karena dia tahu dia bisa pulih dalam waktu singkat. Pada akhirnya, dia menghancurkan obat ilahi dan menuangkan jus ke seluruh tubuhnya. Kemudian, seberkas cahaya jatuh dan mengelilingi Chen Fan. Kekuatan obat menyembuhkan kulitnya, membuat tubuhnya lebih cerah, dan mengeluarkan cahaya kemasan. Namun, Chen Fan menutupi semua ini dengan kekuatannya. 2 jam kemudian ketika kekuatan Chen Fan mencapai tahap puncak tingkat inti emas lagi, dia akhirnya memulai sorotan nyata malam itu. Tubuh ditempa dengan hukum Dharma. Suara mendesing. Penggarap jiwa yang baru lahir adalah hukum Dharma. Untuk mencapai tingkat jiwa yang baru lahir, para kultivator harus memasukkan semacam hukum Dharma ke dalam tubuh mereka untuk mengubahnya sepenuhnya menjadi badan hukum Dharma, selain menggabungkan ketiga energi tersebut.
Chen Fan juga membutuhkan kekuatan hukum Dharma di dunia untuk menyempurnakan kekuatan Dharma, tubuh, dan jiwa ilahinya. Seorang penggarap jiwa yang baru lahir hanya dapat menguasai paling banyak satu jenis hukum Dharma, seperti api, tanah, dan Hades. Mereka yang bisa menguasai dua jenis adalah orang yang kuat di antara para penggarap jiwa baru lahir lainnya dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Misalnya, kultivator agung dari Sekte Dewa Pengobatan telah menguasai racun dan pengobatan. Dan mereka yang bisa menguasai tiga jenis pada dasarnya sama kuatnya dengan pangeran ilahi tertinggi di lautan bintang. Rumor mengatakan bahwa ada kultivator super berbakat di galaksi tengah yang mengembangkan 7 hukum Dharma. Elit seperti itu pada dasarnya ditakdirkan untuk menjadi penggarap formasi jiwa atau bahkan penggarap pengembalian kekosongan dan reuni Dao. Kehidupan mereka benar-benar berbeda dari kehidupan orang biasa. Mereka biasanya tidak dapat dihentikan di antara rekan-rekan mereka dan bahkan dapat menantang para pembudidaya tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, Chen Fan sedang menarik 9 jenis hukum Dharma. Suanming True Water, Yiwood Azure Tear, Nine Heaven Thunder, Mixed Space, Ancient Demon Secret Power, Grand Dao Thousand Arts, Red Sparrow Seven Malice, Huangde Soul, True Martial. 9 jenis hukum Dharma dikumpulkan untuk memurnikan tubuh Chen Fan dan jiwa ilahi. Retak, retak, roda dewa berputar dengan cepat. Kesembilan hukum Dharma itu berangsur-angsur terbentuk seperti 9 planet terang dengan warna berbeda. Namun, sepertinya ada jarak yang tidak bisa dilintasi antara planet-planet tersebut dan tubuh Chen Fan. Itu adalah penghalang antara surga dan manusia. Itu juga disebut penghalang hukum dan merupakan titik di mana banyak penggarap inti emas tahap puncak terjebak di dalamnya. Mereka berlatih keras dan mencari segala macam harta Dharma, ramuan dan kekuatan ilahi. Apa yang mereka inginkan adalah terus-menerus berhubungan dengan hukum Dharma dan pada akhirnya menyempurnakannya ke dalam tubuh mereka, benar-benar mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Api, teriak Chen Fan. Kemudian, kekuatan hukum Dharma yang menahan Chen Fan tiba-tiba menyala dan berubah menjadi api hukum Dharma. Itu tidak berbentuk, tapi membawa energi destruktif. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir mungkin akan langsung mati dan jiwa ilahi mereka juga akan hancur jika mereka menyentuhnya, sedangkan penggarap inti emas bahkan tidak berani menyentuhnya. Ini adalah api hukum Dharma, yang muncul hanya ketika penggarap besar formasi jiwa mengalami kesengsaraan. Itu dibentuk oleh ribuan energi berbeda di dunia. Chen Fan biasanya tidak bisa mendapatkan begitu banyak kekuatan dari hukum Dharma, jadi apinya kecil. Namun, ada sesuatu yang mirip tumpukan kayu bakar di bawah kakinya. Begitu dinyalakan, akan segera terjadi kebakaran besar. Desis, desis, api hukum Dharma yang tak berbentuk memurnikan tubuh Chen Fan, kekuatan Dharma, dan jiwa ilahi. Tubuh emasnya seperti sepotong tembaga yang diselimuti api. Tetesan keringat emas menetes. Faktanya, tetesan itu adalah esensi yang terbentuk selama pemurnian tubuhnya dan menjadi bola emas yang keras ketika jatuh ke tanah. Jiwa ilahi dan kekuatan Dharmanya bahkan mendidih, seperti air dengan uap yang membubung ke udara. Setiap gumpalan uap melambangkan energi kekuatan Dharma atau jiwa ilahi Chen Fan. Ketika uapnya hilang, Chen Fan juga kehilangan sebagian kekuatan Dharmanya. Dalam 8 menit, dia kehilangan 10% energinya dan tubuhnya sedikit menyusut. Tapi itu tidak cukup. Chen Fan mengeluarkan kristal putih keemasan. Itu sangat berkilau dan sepertinya ada pedang ki putih di sekitarnya. Grand Platinum Crystal, material kuasi ilahi. Itu adalah bahan kuasi ilahi yang ditemukan Chen Fan di Tanah Dewa di sebuah planet dan sebanding dengan mutiara Dinghai. Setiap pengobatan kuasi ilahi membawa kekuatan hukum Dharma. Satu-satunya perbedaan adalah jumlahnya. Setelah Grand Platinum Crystal dilemparkan ke dalam, api hukum Dharma membakar energi Chen Fan lebih ganas, mengeluarkan suara berderit. Dia juga tampak sedikit kewalahan saat ini. Selain Grand Platinum Crystal, 1, 2, 3, Chen Fan melemparkan 8 material kuasa ilahi. Masing-masing dari mereka dapat digunakan untuk membuat harta karun surgawi terbaik, sesuatu yang bahkan diinginkan oleh sekte kuat di lautan bintang seperti sekte Changshen, tetapi Chen Fan menggunakan jumlah yang banyak untuk membakarnya. Saat dia melemparkan material kuasi ilahi itu ke dalam, puff! Api hukum Dharma sepertinya tiba-tiba menembus semacam kemacetan dan mulai berkobar dengan hebat. Melihat lebih dekat, dimensi di sekitar Chen Fan terdistorsi. Api hukum Dharma telah menjadi nyata dan akan mengganggu kenyataan.
Chen Fan tertawa terbahak-bahak dan dia berteriak, luar biasa. 10.000 kekuatan dalam satu. Isi dari Kitab Suci Tungku Dadao, dari Sekte Dadao terlintas di benaknya dan berubah menjadi kata-kata emas berkilau, yang kemudian dimasukkan ke dalam jiwa ilahi, kekuatan Dharma, dan tubuhnya, dan menjadi rune kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, Chen Fan duduk dengan menyilangkan kaki seperti kuali. Kekuatan hukum Dharma yang tak ada habisnya di dunia adalah api, sedangkan energi Chen Fan adalah ramuan di dalamnya. Chen Fan menggunakan dunia sebagai arang dan Grand Dao sebagai kuali untuk memurnikan tubuhnya. Bang! Boom! Tubuhnya, jiwa ilahi dan kekuatan dharmanya menjadi lebih terang di dalam kuali. Setelah beberapa saat, kotoran yang tak ada habisnya menetes dan berubah menjadi gas. Energi-energi tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan, sementara kekuatan Chen Fan melonjak, seolah-olah dunia dan alam semesta digabungkan menjadi satu dengan sedikit energi hukum Dharma. Di pagi hari, saat matahari terbit, banyak penduduk di Gunung Yunwu yang terbangun dan pergi ke puncak gunung. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam dengan rumput di kepala dan darah di dadanya. Siapa itu? Banyak orang terkejut. Chen Fan akhirnya membakar seluruh kekuatan hukum Dharma dan dia perlahan membuka matanya. Di puncak Gunung Yunwu, kota Chuzhou, Provinsi Jiangnan. Lebih dari 1 dekade sebelumnya, tempat ini pernah menjadi kawasan mewah di kota Chuzhou dan hanya miliarder terkaya yang bisa membangun villa di sana. Ketika rumah-rumah yang dibangun oleh grup Wan Rong dihancurkan, perusahaan Kiong Utara mengambil alih dan membangun kembali banyak rumah lainnya. Saat ini, gunung tersebut merupakan tempat suci budidaya yang terkenal karena spirit Qi yang melimpah. Miliarder yang tak terhitung jumlahnya di sekitar provinsi Jiangnan telah menghabiskan banyak uang untuk membeli sebuah villa kecil di sana, mengirim beberapa anggota keluarga mereka yang berbakat ke sana untuk bercocok tanam. Banyak orang tua juga pergi ke sana hanya untuk bersenang-senang. Hai, selamat pagi, Saudara Sun, kamu juga di sini untuk berlatih. Ya, anak saya baru-baru ini mengikuti kelas dengan seorang master, dan dia memberi saya seni kultivasi untuk memperkuat tubuh saya. Meskipun saya sudah tua dan saya tidak bisa berlatih Qi Refinement dengan orang-orang muda, saya tetap ingin membuat diri saya kuat, sehingga saya bisa hidup beberapa dekade lagi. Beberapa lelaki tua saling menyapa. Mereka mengenakan pakaian berbahan bulu yang sangat pas di badan dan bahan tersebut rupanya bukan produk industri yang banyak ditemukan di pasaran. Rambut mereka telah memutih, tapi mereka semua energi. Jauh sebelum mereka tiba, beberapa pemuda telah pergi ke puncak gunung lebih awal. Mereka adalah elit dari keluarga pemurnian Qi yang baru di Provinsi Jiangnan. Meskipun mereka baru berusia 18 tahun, mereka telah mencapai tingkat pendirian yayasan dan menjadi penggarap pemurnian Qi. Seseorang mengambil tempatku. Siapa itu? Apakah kamu kenal dia? Lu yang mengenakan pakaian untuk Qi Refinement yang diberikan oleh negara. Dia cepat seperti monyet dan dia mencapai puncak gunung dalam sekejap. Ketika dia melihat seorang pria berpakaian hitam duduk di tempat dia biasa berlatih, dia langsung mengerutkan kening. Beberapa anak muda lainnya juga terkejut saat melihat Chen Fan. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Menurutku dia bukan seseorang dari Gunung Yunwu. Semua orang menggelengkan kepala. Lihat dia sangat berantakan. Ada rumput dan embun di sekujur tubuhnya. Saya kira dia memanjat secara diam-diam di tengah malam. Apakah dia tidak tahu bahwa Gunung Yunwu adalah wilayah pribadi? Seorang pria berotot mengerutkan kening. Dia adalah seorang penggarap pencerahan ethereal tingkat menengah yang kuat seperti harimau. Hanya Grandmaster Transcendent yang memiliki level seperti itu saat itu, namun saat ini, bahkan seorang pemuda pun memilikinya. Aku akan membawanya ke penjaga keamanan. Lengan Lu yang memanjang seperti kera dengan jari-jarinya ditekuk seperti cakar elang, menjangkau ke arah Chen Fan. Lu Yang, apa yang kamu lakukan? Dia hanya manusia biasa. Tepuk. Seorang gadis berpakaian hijau mengulurkan tangan dan memblokir cakar Lu Yang. Lu Yang langsung marah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa saat melihat gadis itu. Dia hanya terkekeh. Baiklah, aku akan melepaskannya demi adikmu, tapi ini yang terakhir kalinya. Aku tidak akan menyerah lain kali, meskipun kakakmu memintaku. Kemudian, dia berbalik dan pergi sambil menatap Chen Fan. Dengan kekejaman di matanya, jika Sister Ranran ada di sini, dia tidak akan berani berbicara seperti itu. Sebelum gadis berkemeja hijau berbicara,
gadis berkemeja merah muda di sebelahnya mengangkat dagunya dan mendengus. Baiklah, Xiao Xuan, Jiang Feifei tersenyum. Kemudian, Chen Fan perlahan membuka matanya dan sedikit terkejut saat melihat dua gadis di depannya. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis berpakaian hijau, Jiang Feifei, berjalan mendekat tetapi menjaga jarak sambil bertanya, apakah kamu tidur di sini sepanjang malam? Gunung Yunwu selalu diselimuti kabut dan di sini sangat dingin pada malam hari. Bahkan Grandmaster Transcendent pun tidak akan berkultivasi di sini untuk jangka waktu yang lama. Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Tidak, aku baik-baik saja, jawab Chen Fan dengan tenang. Dia bahkan tidak takut dengan api hukum Dharma. Bagaimana dia bisa khawatir dengan udara dingin di gunung? Namun, gadis berbaju hijau itu tetap membuat hati Chen Fan terasa hangat. Dia mengangguk padanya, lalu bangkit dan berniat untuk pergi. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Anda menduduki tempat Lu yang dari keluarga Lu saat itu. Anda akan dipukuli oleh Lu yang jika bukan karena dia. Keluarga Lu dikenal suka melakukan balas dendam, kata gadis berkemeja merah muda dengan perasaan tidak puas. Lu yang dari keluarga Lu. Chen Fan terkejut. Kapan provinsi Jiangnan menghasilkan keluarga Lu? Dia seharusnya sudah mendengar tentang setiap keluarga di provinsi ini ketika dia masih terkenal di wilayah ini. Jangan dengarkan Xiao Xuan. Tidak apa. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Gadis berbaju hijau itu terkekeh. Dia tampak cantik dan anggun. Dia akan dianggap sebagai gadis yang menakjubkan bahkan di masa lalu. Chen Fan juga melihatnya beberapa kali lagi. Tapi kemudian, dia mengerutkan kening. Kamu berlatih, Foundation Physical Conditioning Art, dari Sekte Qiong Utara. Gadis itu, Jiang Feifei, terkejut dan matanya membelalak. Dia bertanya dengan sangat serius, seperti macan tutul yang marah dengan bulunya yang menggembung. Bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah seni pengkondisian fisik dasar dari Sekte Qiong Utara? Sekte Qiong Utara telah menghilang selama 6-7 tahun. Orang normal bahkan belum pernah mendengar nama ini. Chen Fan meliriknya dan berkata, saya pernah melihatnya sebelumnya. Tenang, namun gadis itu masih tampak waspada saat melihat ke arah Chen Fan. Dia mengira Chen Fan hanya lewat, tapi apa yang dia lakukan membuatnya bertanya-tanya apakah dia punya niat lain. Dia bukanlah orang yang tinggal di puncak gunung. Bibinya, yang sangat penting baginya, juga ada di sana. Chen Fan ingin berjalan menuruni gunung, tetapi gadis itu berhenti di depannya dan ingin dia menjelaskan. Chen Fan mengerutkan kening. Aku sudah akan mengambil kekuatanmu jika bukan karena kamu terlihat seperti temanku. Sekarang, pindah. Katakan padaku bagaimana tepatnya kamu mengetahuinya, lalu aku akan pindah. Jiang Feifei berdiri diam. Chen Fan menganggapnya lucu. Dia mengukur gadis itu, lalu menggelengkan kepalanya. Saya salah. Ini bukanlah Foundation Physical Conditioning Art yang sebenarnya, hanya sebagian saja. Saya tahu bahwa seni pengkondisian fisik dasar adalah seni inti dari Sekte Qiong Utara dan mereka hanya mewariskannya kepada murid inti. Anda rupanya tidak ada hubungannya dengan Sekte Qiong Utara. Bagaimana kamu bisa mendapatkan Foundation Physical Conditioning Art? Jiang Feifei benar-benar tercengang. Dia memandang Chen Fan dengan bingung, seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Saudari Feifei, biarkan dia sendiri. Matahari hampir terbit. Kita harus berkultivasi dengan cepat, atau kita akan ketinggalan kelas. Gadis berkemeja merah muda itu meraih tangan Feifei. Dan hendak pergi. Chen Fan tidak memancarkan energi apapun dan tampaknya tidak berada dalam lingkaran pergaulan yang sama dengan mereka. Tidak apa-apa untuk berbicara dengannya, tetapi tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak usaha untuknya. Xiao Xuan, kamu duluan, kata Jiang Feifei. Kakak Feifei, apakah kamu sudah jatuh cinta pada pria ini? Saya ingat Anda tidak pernah melewatkan kelas sejak Anda datang ke Gunung Yunwu. Gadis berkemeja merah muda, Xiao Xuan, tercengang. Dia melirik Jiang Feifei dan Chen Fan dengan kaget, merasa sangat tidak percaya. Jiang Feifei tersipu dan segera meminta gadis itu pergi saja. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Meski begitu, gadis itu tetap berkata kepada Jiang Feifei dengan kehendak abadinya, Saudari Feifei, kamu tidak bisa jatuh cinta padanya. Ada beberapa penggarap Qi Refinement terkenal di kota Jin yang ingin menikahimu. Jiang Feifei tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan gadis berkemeja merah muda itu. Dia tidak bodoh.
Dia hanya menyelamatkan Chen Fan karena kebaikannya. Level Chen Fan, latar belakang keluarga, dan penampilan tidak sesuai dengan kriteria Jiang Feifei dalam memilih pasangan. Apa yang dia inginkan adalah bakat tiada taraf yang bisa mengalahkan monster dan bertarung dengan tuan dari ras lain. Baiklah, dia sudah pergi. Sekarang Anda dapat memberitahu saya secara detail bagaimana Anda mengenali Foundation Physical Conditioning Art, Jiang Feifei bertanya dengan tegas. Gadis kecil, aku hanya menjawab pertanyaanmu karena kamu membantuku saat itu, tapi bukan berarti aku harus terus menjawab. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil apa? Berapa umurmu dibandingkan aku? Jiang Feifei tertawa. Baiklah, aku tidak akan bertanya, menurutku kamu tidak akan menjawabku. Anda pasti ada hubungannya dengan Sekte Qiong Utara, karena Anda langsung mengenali seni kultivasi saya. Meskipun saya berlatih, seni pengkondisian fisik dasar, saya tidak benar-benar ada hubungannya dengan Sekte Qiong Utara, tapi ada seorang wanita tua baik hati yang dekat dengan anggota senior Sekte Qiong Utara yang telah membantu banyak murid dari Sekte Qiong Utara, sekte semampunya. Mengapa kamu tidak pulang bersamaku untuk mandi, makan, dan istirahat? Chen Fan terkejut dan dia bertanya, oh, siapa? Siapa namanya? Dia, sudahlah, Anda tidak akan mengenalnya. Dia adalah teman dari Master Sekte dari Sekte Qiong Utara. Anda bahkan tidak memiliki sedikit energi dan Anda masih sangat muda. Saya kira orang tua Anda pastilah anggota sekte biasa. Baiklah, ikutlah denganku. Anda tidak ingin melewatkan sarapan, kata Jiang Feifei sambil berjalan menuju puncak gunung. Chen Fan mengerutkan kening dan mengikuti gadis itu. Villa tempat Jiang Feifei tinggal hanya berjarak 200 meter dari tempat dia bercocok tanam, tetapi saat dia berjalan, dia menjadi semakin gugup. Meskipun dia tidak memindai area itu dengan kehendak abadi, dia sudah menebak sesuatu dari penampilan gadis itu. Hehe, aku akan membawa kembali seorang pria dari Sekte Qiong Utara. Meskipun dia mungkin hanya anggota yang tidak penting, Bibi pasti akan bersedia menerimanya. Sejak Sekte Qiong Utara dibubarkan dan pria itu hilang, dia sangat sedih, tidak peduli apa yang dikatakan Suster Ranran padanya. Sayangnya, pria ini bukanlah orang yang spesial, kalau tidak dia akan lebih bahagia, pikir gadis itu sambil tersenyum. Dia cukup yakin bahwa Chen Fan bukanlah anggota inti dari Sekte Qiong Utara dan dia tidak ada hubungannya dengan anggota senior. Bagaimanapun, Sekte Qiong Utara dulunya adalah tempat suci untuk pemurnian ki di bumi. Di dunia saat ini yang telah mengalami perubahan besar, anggota inti sekte pada dasarnya adalah penggarap agung yang menakjubkan atau bahkan laut ilahi atau penggarap terhubung. Jika mereka selamat, Chen Fan tidak memiliki sedikit pun energi dalam dirinya dan dia hanyalah manusia biasa di lapisan bawah masyarakat. Bagaimana dia bisa menjadi orang penting? Mereka tiba di sebuah villa. Saat ini, Chen Fan sedikit emosional. Dia menatap rumah yang familiar namun juga asing ini. Bibi, aku kembali. Lihat siapa yang kubawa kembali. Jiang Feifei mengetuk pintu. Baiklah, baiklah, aku datang. Suara lembut dan menyenangkan datang dari villa. Pintu terbuka dan seorang wanita anggun berusia 40 tahun keluar. Ketika dia melihat Chen Fan, tubuhnya bergetar dan dia tidak percaya siapa yang ada di depannya. Xiao Fan, apakah itu benar-benar kamu? Wanita itu berusia sekitar 40 tahun, tetapi sepertinya umurnya panjang. Dia seperti puisi yang tergantung di pintu, anggun dan lembut, seolah dia tidak akan terkejut bahkan ketika dunia runtuh. Saat itu, dia menatap Chen Fan dengan tatapan emosional. Dia ingin memeluknya, tapi ragu-ragu. Pria di depannya itu seperti gelembung yang akan hilang jika dia menyentuhnya. Ya, Bibi Tang, saya kembali. Chen Fan mengangguk dan memeluknya. Matanya juga sedikit berkaca-kaca. Ketika dia kembali ke bumi setelah 1 dekade, orang tuanya hilang dan orang-orang yang dicintainya berada jauh di seberang alam semesta. Orang-orang tidak mengenalnya lagi, seolah-olah mereka sudah melupakan segalanya tentang dia. Hanya Bibi Tang yang masih menunggunya di villa pemberiannya saat itu. Pada saat ini, pikiran Chen Fan dipenuhi dengan emosi. Bagus, bagus. Bibi Tang menepuk punggung pemuda itu dan air matanya mengalir deras. Dia selalu memperlakukan Chen Fan seperti miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di villa ini sendirian, dengan sedikit harapan, menunggu dengan sabar sampai dia kembali. Pernahkah kamu mendengar tentang orang tua dan kakekmu?
Bibi Tang berkata setelah beberapa saat sambil menyeka air matanya. Aku sudah bertanya-tanya, tapi masih banyak pertanyaan. Chen Fan mengangguk. Dia pikir Bibi Tang pasti mengetahui sesuatu. Bagaimanapun, Jiang Feifei berkata Bibi Tang telah menyediakan perlindungan bagi murid-murid Sekte Qiong Utara yang tersisa. Masuk. Kita bicara di dalam. Bibi Tang menarik lengan Chen Fan dan membawanya ke dalam rumah. Rahang Jiang Feifei ternganga, gadis berbaju hijau, seolah hendak menelan telur angsa. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat. Bibi yang tenang, dewasa, dan anggun mengenal anak itu. Dia bahkan memeluknya seolah dia adalah anaknya sendiri. Jiang Feifei bingung. Di matanya, Bibi Tang adalah orang yang tenang dan dewasa. Meskipun keluarga mereka tidak ingin Bibi Tang pergi ke kota Chuzhou, mereka tidak dapat mengubah pikirannya, itulah sebabnya mereka mengirim Jiang Feifei ke sana untuk melindunginya. Jiang Feifei hanya mengira Chen Fan ada hubungannya dengan Sekte Qiong Utara. Dia tidak pernah mengira dia akan mengenal Bibi Tang. Gadis itu masuk ke villa dengan pertanyaan di kepalanya. Xiao Fan, ini sepupu Jiang Churan, Jiang Feifei. Bibi Tang tiba-tiba teringat Jiang Feifei dan segera memperkenalkannya pada Chen Fan. Dia kemudian berkata kepada Jiang Feifei, Feifei, dia saudaramu. Jiang Feifei tidak terlihat senang sama sekali. Chen Fan tampak seperti baru berusia 16 tahun, sama seperti saat pertama kali bertemu Bibi Tang beberapa waktu lalu. Dia memiliki kulit yang sangat cerah, yang membuatnya tampak lebih muda. Jiang Feifei tampaknya lebih tua dari Chen Fan dalam segala hal, jadi bagaimana dia bisa memanggilnya saudara laki-laki. Sepupu Churan, apakah Churan dan Paman Jiang baik-baik saja? Chen Fan mendongak kaget. Pantas saja dia merasa familiar saat pertama kali melihat Jiang Feifei. Dia punya hubungan keluarga dengan Jiang Churan. Dia tersenyum ketika memikirkan, gadis itu, saudari Churan adalah kultivator muda paling kuat di Tiongkok dan dia berkultivasi di Gunung Yan, bersiap untuk memasuki tingkat inti emas. Dia salah satu yang terbaik bahkan di tingkat kelas dunia, jawab Jiang Feifei dengan ekspresi bangga. Jiang Churan akan menjadi penggarap inti emas. Chen Fan terkejut, namun dia menjadi tenang kembali. Bumi pulih dengan cepat seperti pasien yang hidup kembali. Tidak hanya tumbuhan dan hewan berevolusi, manusia juga menerobos banyak penghalang dan bergerak maju. Jiang Churan telah mencapai level tertentu sebelum Chen Fan pergi, jadi wajar jika dia akan segera memasuki level inti emas setelah 10 tahun. Namun, meskipun mereka berdua adalah penggarap inti emas, Chen Fan cukup kuat untuk mengalahkan penggarap jiwa yang baru lahir. Jika dia tidak mengendalikannya, dia akan menjadi seorang penggarap agung. Benar, sesuatu telah terjadi pada Ran sebelumnya. Dia tersesat di suatu gunung dan tiba-tiba mulai berkultivasi begitu dia kembali. Saya memberinya, Foundation Physical Conditioning Art, yang Anda berikan kepada saya. Saya harap kamu tidak keberatan, kata Bibi Tang hati-hati. Chen Fan tiba-tiba kembali tanpa energi apapun, tampak berantakan. Sementara Jiang Churan telah naik ke puncak bumi dan akan segera menjadi penggarap inti emas. Keluarga Jiang juga menjadi keluarga terkenal di Tiongkok. Bibi Tang khawatir Chen Fan akan sedih karenanya, jadi dia berhati-hati dengan perkataannya. Jangan khawatir, Bibi Tang. Tidak apa-apa, jawab Chen Fan sambil tersenyum. Bibi Tang adalah salah satu orang yang memperlakukannya dengan baik dalam dua kehidupannya. Chen Fan tidak akan keberatan bahkan jika dia memberi Jiang Churan seni bela diri sejati, apalagi seni pengkondisian fisik dasar. Keduanya kemudian membicarakan tentang perubahan di bumi. Bibi Tang menghela nafas dan memberitahu Chen Fan tentang situasi bumi selama dekade terakhir. Ketika Chen Fan menghilang, planet ini masih damai. Gua surga dan ras alien yang ditindas olehnya semuanya berperilaku baik. Sekte Qiong Utara memiliki banyak tuan saat itu. Yang paling kuat, Chen Huaiyan, hanya berjarak setengah langkah dari tingkat inti emas dan dia dulu mendominasi dunia. Namun, 6 tahun sebelumnya, seluruh keluarga Chen, anggota senior Sekte Qiong Utara dan banyak master lainnya seperti Ye Qinchang, Azure Dragon, dan Red Sparrow, tiba-tiba menghilang. Planet ini segera berada dalam kekacauan. Kemudian, dunia berubah dan spirit Qi melonjak seperti orang gila. Rantai di sekitar planet ini tampaknya telah terbuka. Kekuatan binatang dan tumbuhan mulai melonjak, sementara para pembudidaya merasa 10 kali lebih mudah bagi mereka untuk mencapai level berikutnya. Jadi,
Banyak sekali pencerahan etiril dan penggarap laut ilahi muncul dan seorang penggarap terhubung lahir dari waktu ke waktu. Bahkan ada rumor bahwa para penggarap inti emas itu adalah yang paling kuat di bumi saat itu. Tapi itu semua adalah aset berharga suatu negara dan tidak ada yang mau menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah. Jadi, ketika Jiang Churan menjadi penggarap terhubung, keluarga Jiang juga menjadi keluarga yang kuat di Tiongkok. Bagaimana dengan ras alien itu, seperti Kindred? Chen Fan mengerutkan kening. Perubahan di bumi tidak layak untuk disebutkan bagi Chen Fan. Para penggarap inti emas itu tidak akan mengejarnya bahkan jika mereka berkultivasi selama 1 abad lagi. Mereka yang benar-benar bisa menjadi musuhnya adalah orang-orang dari planet-planet di wilayah planet terbengkalai dan pangeran surgawi dari lautan bintang. Mereka juga berkembang dan saya dengar mereka mendapat dukungan dari planet lain. Negara-negara terkuat di dunia, seperti Amerika Serikat dan Eropa, juga didukung oleh planet-planet tersebut. Tempat suci budidaya di sini, seperti Kuil Taichu, Arena Wuji, dan Istana Matahari, tampaknya juga didirikan oleh alien, kata Bibi Tang dengan ragu-ragu. Banyak orang membuat asumsi seperti itu di internet. Namun informasi ini diblokir dari masyarakat oleh pejabat senior di setiap negara. Banyak orang memperhatikan kedatangan alien, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka sebenarnya dan seperti apa rupa mereka. Para alien tersebut konon mampu menghancurkan para penggarap terkuat di bumi. Jika bukan karena beberapa gangguan, planet ini akan berubah menjadi medan perang mereka. Kalau mereka sudah ada di sini, kenapa mereka tidak menyerang? Apakah karena peluang besar? Chen Fan mengerutkan kening. Para kultivator tersebut memiliki kekuatan untuk menaklukkan bumi dan setiap dewa surgawi jiwa yang baru lahir dari planet lain dapat mengalahkan semua negaranya, namun mereka tidak melakukan apapun. Pangeran surgawi dari lautan bintang tidak ditemukan dimanapun. Mereka sepertinya sedang merencanakan sesuatu di belakang. Namun, Chen Fan tahu bahwa ada banyak hal yang hanya diketahui oleh anggota senior. Bibi Tang sama sekali tidak memiliki informasi pastinya. Menurut Bibi Tang, meskipun negara-negara di bumi masih berdiri, kekuatan utamanya adalah Sekte Pemurnian Qi. Yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah yang didukung oleh kekuatan dari planet lain, termasuk Kuil Taichu, Arena Janji, Istana Matahari, dan Sekte Xuankong. Kekuatan mereka tidak dapat diprediksi dan beberapa bahkan mengatakan mereka memiliki kultivator di atas tingkat inti emas. Apa yang mereka lakukan dapat mengubah segalanya di bumi. Lalu, ada sekte lokal di bumi, seperti Kunlun, Gunung Harimau Naga, Gereja Kristen, dan Danau Naga. Mereka semua dikendalikan oleh ras alien di belakang mereka dan kultivator paling kuat yang mereka miliki adalah penggarap inti emas. Kelompok berikutnya adalah sekte sejarah, termasuk sekte Hong, sekte Taichi, dan sekte Baji. Masing-masing dari mereka memiliki sejumlah besar penggarap terhubung. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memiliki penggarap jiwa yang baru lahir. Faktanya, tingkat jiwa yang baru lahir berada di atas tingkat inti emas dan itu adalah konsep yang asing bagi orang-orang di bumi. Bahkan Bibi Tang merasa aneh saat mendengarnya. Ada level yang lebih tinggi di luar level inti emas. Bibi Tang bertanya-tanya, bagaimana mungkin, penggarap inti emas adalah yang paling kuat di bumi. Bahkan Master Sekte Kunlun, Gunung Harimau Naga, dan Gereja Kristen adalah penggarap inti emas. Hanya ada sedikit dari mereka di seluruh planet ini. Saya belum pernah mendengar ada level di atas level inti emas. Bahkan jika ada, Anda tidak mungkin mengetahuinya, sela Jiang Feifei. Dia menilai Chen Fan dengan jijik. Sejak Chen Fan muncul, semua yang dia lakukan terlalu aneh. Dia rupanya dekat dengan Bibi Tang, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di bumi dalam 1 dekade terakhir. Dia tidak punya kekuatan sama sekali, tapi dia bertindak seperti pemimpin dunia. Kuil Taichu, Gunung Macan Naga, dan Kunlun adalah tempat suci budidaya yang dijunjung Jiang Feifei dan orang-orang di bumi, tetapi mereka tampak tidak berharga di mata Chen Fan. Ras yang menakutkan seperti Kindred bahkan seperti semut baginya. Jiang Feifei percaya bahwa Chen Fan adalah seseorang yang menggemparkan dunia atau dia hanya suka menggertak. Di dunia ini, siapa yang meremehkan Master Sekte Gunung Harimau Naga dan pemimpin keluarga? Jiang Feifei tidak tahu apa-apa. Jadi, keraguan tentang Chen Fan di benaknya semakin besar. Apakah dia penipu? Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang saat melihat betapa bahagianya Bibi Tang.
Tentu saja ada. Level jiwa yang baru lahir berada di atas level inti emas, jawab Chen Fan. Tingkat jiwa yang baru, lahir, Bibi Tang dan Jiang Feifei tercengang penerjemah, editor terjemahan Henye, terjemahan Henye. Penggarap jiwa yang baru lahir terdengar sangat asing bagi orang-orang di bumi. Di masa lalu, kultivator paling kuat di bumi hanyalah seorang kultivator inti emas palsu. Bahkan leluhur istana Yuntian yang tertidur di alam kunsu hanya memiliki inti emas tingkat rendah. Saat itu, manusia atau monster di tingkat inti emas semuanya adalah penguasa suatu wilayah. Mereka bisa mengguncang dunia dengan menghentakkan kaki mereka dan menjadi penjaga suatu negara atau sekte. Hanya ada sedikit dari para pembudidaya di bumi. Mereka tersebar di seluruh dunia dan hampir tidak dapat ditemukan, seperti secangkir air di padang pasir. Di kota-kota seperti kota Chuzhou, seorang penggarap terhubung sudah sama unggulnya dengan naga, apalagi para penggarap inti emas di puncak Tiongkok dan planet ini. Jiang Churan sangat penting bagi Tiongkok karena dia berbakat dan memiliki peluang besar untuk menjadi penggarap inti emas. Keluarga Jiang juga menjadi keluarga besar di negara tersebut. Adapun tingkat jiwa yang baru lahir, itu adalah konsep yang sangat lama bahkan di antara kekuatan tersembunyi seperti alam kunsu, gereja Kristen, danau naga, dan keluarga. Banyak orang belum pernah mendengarnya dan mereka hanya membaca tentang Nas Chen Sol Heavenly Lord dalam catatan dari zaman kuno. Apakah benar ada kultivator di atas level inti emas? Ketika kuil Taichu, arena janji, dan istana matahari muncul secara tiba-tiba, beberapa orang bertanya-tanya apakah mereka mungkin memiliki tuan yang lebih kuat daripada para penggarap inti emas yang mendukung mereka. Seorang penggarap kesempurnaan inti emas yang terkenal di bumi bahkan ingin menantang mereka, tetapi dia menghilang tak lama kemudian, kata Bibi Tang dengan serius. Orang-orang di bumi hanya bisa membuat asumsi tentang kultivator di atas tingkat inti emas. Tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar ada. Bagaimanapun, orang yang paling berkuasa hanyalah penggarap inti emas. Pemimpin Kunlun, Master Sekte Gunung Harimau Naga dan Paus Gereja Kristen baru saja menjadi penggarap inti emas beberapa tahun yang lalu. Level di atas inti emas terlalu jauh dari mereka. Mereka tidak akan dapat menjangkau mereka, bahkan jika mereka memiliki waktu 1 abad. Bibi, bukankah dia berbohong? Master Sekte Kuil Taichu dan Arena Janji hanyalah penggarap inti emas saja. Bagaimana bisa ada penggarap jiwa yang baru lahir? Jiang Feifei memandang Chen Fan dengan ragu. Dia tidak menganggap Chen Fan adalah penipu. Bagaimanapun, Bibi Tang berpengalaman dalam melihat sesuatu pada orang lain, tetapi Jiang Feifei tidak suka ketika Chen Fan memberitahu Bibi Tang beberapa informasi yang mungkin dia dapatkan dari topinya. Ini membuat Chen Fan terlihat dangkal. Diam, Feifei. Xiao Fan tidak akan pernah berbohong, kata Bibi Tang dengan serius. Meskipun Chen Fan tidak memiliki kekuatan sama sekali saat ini, dia pernah menjadi kultivator terbaik di bumi dan pemimpin sekte Qiong Utara. Bibi Tang menyaksikannya menyerang Amerika Serikat dengan matanya sendiri. Tapi Jiang Feifei masih terlalu muda. Ketika Chen Fan terkenal di seluruh dunia, dia baru berusia 10 tahun. Dia hanya memiliki ingatan samar-samar tentang waktu itu, jadi bagaimana dia bisa mengingat Chen Fan setelah 1 dekade berlalu? Tidak apa-apa, Bibi Tang. Chen Fan tersenyum dan mengatakan padanya bahwa dia tidak keberatan. Bibi Tang sekarang semakin sedih. Chen Fan dulunya lebih unggul, tetapi dia bahkan tidak menyangkal keraguan seorang gadis kecil saat ini. Bibi Tang menghela nafas. Xiao Fan, tetaplah di sini. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu akan segera menjadi kuat kembali. Bibi Tang menghibur Chen Fan. Chen Fan terkejut pada awalnya, kemudian dia melihat pakaiannya dan menyadari sesuatu. Bibi Tang mengira aku kehilangan kekuatan dan terluka parah. Chen Fan menganggapnya lucu. Dia terluka karena seni karma sebelumnya. Tetapi Chen Fan mengambil kesempatan untuk menggabungkan kekuatannya menjadi satu dengan api hukum Dharma. Meskipun dia tidak bisa memasuki alam Nas Chen Sol karena arai pemutus langit bela diri sejati dan situasi khusus di bumi, itu adalah langkah penting baginya. Sementara itu, 3 energi Chen Fan mulai bergabung. Ketika prosesnya selesai dan ketika hukum Dharma dimasukkan ke dalam tubuhnya, dia bisa melewati masa kesengsaraan dan menjadi penggarap jiwa yang baru lahir. Namun, dia tidak bisa menjelaskan semua ini kepada mereka dan dia hanya bisa tersenyum malu. Setelah itu, Chen Fan bertanya kepada Bibi Tang tentang Sekte Qiong Utara. Bahkan jika anggota senior telah menghilang,
mereka memiliki banyak murid dan penggarap sempurna, dan mendapat dukungan dari alam Khunsu. Sekte Qiyong Utara seharusnya tidak hancur, apapun yang terjadi. Saya tidak yakin, ketika dunia berubah, alam Khunsu telah tertutup. Tidak hanya itu, banyak gua surga juga ditutup. Saat Sekte Qiyong Utara berada dalam kekacauan, beberapa tuan misterius menyerang mereka satu demi satu. Masing-masing berada di atas level inti emas. Saya telah mencoba mencari beberapa petunjuk dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Namun, semuanya sepertinya menunjuk pada ras alien seperti Kindred dan ras dari alam semesta seperti Kuil Taichu. Hanya mereka yang punya kekuatan seperti itu di dunia ini, kata Bibi Tang. Dia menghibur Chen Fan, dan dia memberitahunya bahwa sejumlah kecil orang Qiyong Utara telah tinggal dan bersembunyi di berbagai tempat di planet ini. Dia bisa menghubungi orang-orang itu untuk Chen Fan, jadi dia bisa tetap di villa untuk menyembuhkannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bibi Tang. Meskipun Chen Fan cemas, dia tetap mengangguk sambil tersenyum. Begitu Chen Fan duduk dan Bibi Tang pergi, dia segera memeriksa tubuhnya. Setelah itu, Chen Fan merasa tidak puas dan bahagia pada saat yang bersamaan. Ia merasa tidak puas karena hukum Dharma di bumi memang tidak lengkap. 9 jenis hukum Dharma yang telah disempurnakan semuanya seperti itu. Bahkan jika dia menjadi penggarap jiwa yang baru lahir di sana, dia hanyalah seorang yang palsu. Dia harus meninggalkan planet ini atau wilayah planet terbengkalai dan menuju ke lautan bintang. Namun yang membuatnya bahagia adalah budidaya kali ini sangat membantu. Chen Fan duduk dengan menyilangkan kaki dan berteriak, bangkit. Awan muncul di atas kepalanya dan secara bertahap membentuk 3 bunga, masing-masing berwarna biru, beraneka warna, dan emas. Jika para penggarap di luar lautan bintang melihat ini, mereka mungkin akan gemetar. Itu adalah bunga yang terbentuk ketika energi kekuatan Dharma, tubuh dan jiwa ilahi mencapai tingkat tertinggi. Itu berarti Chen Fan telah berkultivasi hingga batasnya dan berada di puncak levelnya saat ini. Jadi, bunga-bunga itu juga dikenal sebagai bunga akhir, atau bunga puncak, yang melambangkan bahwa sang penggarap telah berdiri di puncak suatu tingkat dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Penggarap yang memasuki kondisi ini disebut penggarap super. Mereka yang berada di tingkat inti emas akan disebut penggarap inti emas super, dan penggarap jiwa super baru lahir di tingkat jiwa yang baru lahir. Namun, tidak banyak penggarap terhubung dan penggarap inti emas di alam semesta yang memiliki bunga itu. Bahkan jika mereka memilikinya, mereka hanya memiliki satu, baik itu untuk jiwa ilahi, tubuh mereka, atau kekuatan Dharma mereka. Penggarap yang memiliki ketiga bunga tersebut sangatlah langka dan hanya ada sedikit bahkan di galaksi tengah. Saya telah membentuk 3 bunga, artinya saya telah mencapai puncak level inti emas. Saya hanya dapat mengumpulkan hukum Dharma untuk menjadi penggarap jiwa yang baru lahir selanjutnya, atau saya akan terjebak pada level ini, kata Chen Fan. Saat ini, berkultivasi tidak lagi berguna bagi Chen Fan. Dia mungkin bisa meningkatkan jumlah kekuatan Dharma, tapi itu tidak akan menjadi lebih kuat. Penggarap yang mencapai titik ini harus mencari terobosan, menciptakan harta karun Dharma atau kekuatan ilahi yang kuat, mengembangkan semacam seni kultivasi khusus atau membuat obat-obatan. Chen Fan tinggal di rumah Bibi Tang selama beberapa hari. Dia mengobrol dengannya atau berkultivasi di siang hari. Pada malam hari, bayi ilahi 9 lubangnya akan melakukan perjalanan ke seluruh Tiongkok dan bumi untuk mencari informasi tentang keluarganya dan Sekte Qiyong Utara. Sayangnya, betapapun kuatnya kehendak abadinya, terlalu sulit untuk menemukan beberapa orang di antara miliaran orang lainnya. Hari ini, ketika Chen Fan sedang menunggu Bibi Tang, Jiang Feifei tiba. Bibi Tang memintaku untuk pergi bersamamu ke pertemuanmu. Tidak, saya tidak punya waktu untuk bergaul dengan kalian, anak-anak. Chen Fan langsung menolak. Ini perintah Bibi. Dia ingin kamu pergi. Dia khawatir kamu akan sakit jika kamu tinggal di rumah sepanjang hari. Jika tidak, mengapa saya mengundang Anda? Jangan khawatir, hanya Xiao Xuan dan beberapa teman kami di kota Chuzhou yang akan berada di sana. Itu akan baik-baik saja. Dia biasanya seorang dewi yang anggun, lembut dan sopan dan banyak elit di sekolah yang mengejarnya. Anggota senior keluarganya bahkan mengatakan dia akan menjadi Jiang Churan berikutnya di masa depan, jadi dia selalu mengagumi saudara perempuannya. Dia berbicara dan bertindak seperti Jiang Churan. Namun, dia marah pada Chen Fan sejak dia bertemu dengannya. Dia tidak hanya meremehkannya,
ketika dia pergi ke villa, Bibi Tang juga memperlakukannya seperti miliknya dan kurang memperhatikan Jiang Feifei, membuatnya merasa kesal. Selain itu, Chen Fan tidak menganggap serius tempat suci budidaya, seperti kuil Taichu, Gunung Harimau Naga, dan Kunlun, yang benar-benar membuatnya marah. Itu sebabnya dia berbicara dengan Chen Fan dengan nada tidak ramah dan tidak pernah bertingkah seperti dewi di hadapannya. Baiklah, Chen Fan mengangguk. Bibi Tang adalah satu dari sedikit orang yang tidak pernah bisa membuatnya marah dalam hidupnya. Selain itu, ia juga penasaran dengan generasi muda bumi saat ini. Gedung Tianzhen, Kota Chuzhou. Gedung itu memiliki 100 lantai dan tingginya 500 meter. Satu dekade sebelumnya, hotel ini masih bernama Hotel Tianzhen, namun kemudian, tuan muda dari perusahaan Tianzhen membangunnya kembali. Itu kemudian menjadi landmark kota Chuzhou. Ada restoran, bar, toko, dan arena penyempurnaan Qi di dalamnya. Banyak orang pergi ke sana setiap hari dan mereka mendapatkan banyak uang. Bukan karena tidak ada seorang pun yang menginginkan gedung Tianzhen, tetapi rumor mengatakan bahwa tuan muda mereka memiliki hubungan keluarga dengan Dewi Jiang dan istrinya adalah teman masa kecilnya. Jadi, tidak ada seorang pun di kota Chuzhou atau bahkan seluruh provinsi Jiangnan yang berani memprovokasi mereka. Sementara itu, di sebuah restoran mewah di lantai 95 gedung Tianzhen, beberapa anggota muda dari keluarga besar di kota Chuzhou sedang berkumpul. Salah satunya adalah Lu Yang. Tuan Lu, saya mendengar bahwa saudara perempuan Dewi Jiang akan datang. Seorang pria muda tersenyum, wajahnya pucat dan matanya dalam, seolah dia terlalu banyak minum anggur. Namun, ia juga seorang penggarap pendirian yayasan tahap puncak dari keluarga Zhao di kota Chuzhou. Aku ingin tahu betapa cantiknya adiknya. Dia tidak pernah datang ke pertemuan kita, tapi dia tiba-tiba muncul hari ini. Kudengar dia bahkan mengajak seorang pria, kata pria lain sambil memegang segelas anggur di tangannya. Dia juga berasal dari keluarga besar di kota, keluarga Yang. Orang-orang muda yang hadir, termasuk Lu Yang. Keluarga mereka pada dasarnya menjadi kuat hanya dalam 10 tahun terakhir. Mereka semua memiliki satu kesamaan, sebagian besar anggotanya adalah penggarap pemurnian Qi dan mereka bahkan memiliki penggarap laut ilahi. Berbisnis atau bergabung dengan pemerintah bukanlah hal yang penting bagi mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa para penggarap di bumi sudah mulai menjadi otoritas di setiap kota. Dia adalah orang yang kita temui di Gunung Yunwu sebelumnya. Jika bukan karena Jiang Feifei, saya pasti sudah membunuhnya. Lu yang mendengus. Bagaimanapun, orang yang tidak berkultivasi berbeda dengan kita. Dia akan merasakan jarak di antara kita saat kita bertemu, kata Cuyun yang duduk di kursi utama dan memiliki level tertinggi di antara semuanya. Yang lain juga mengangguk, dan Xiao Xuan juga setuju. Ini adalah era milik para petani. Tidak peduli seberapa tinggi status sosial seseorang, dia akan selalu menjadi manusia biasa jika dia tidak berlatih Qi Refinement. Perbedaan antara dia dan para pembudidaya seperti antara monyet dan manusia. Mereka tidak bisa berkomunikasi. Sementara itu, Chen Fan telah tiba di gedung Tianzhen.